Ya, cara masuk BIOS laptop Asus. Di sini udah ada Asus VivoBook. Nah, dimana di sini saya mau install ulang karena usernya minta install ulang ya. Di sini sudah ada flash disk bootable dan mode GPT karena harddisknya sudah dicek pakai mode GPT ya. Biasanya saya kalau cek harddisk itu pakai DLC. Nanti masuk ke dalamnya dicek harddisknya dalam mode GPT atau MBR. Nah, kalau MBR itu beda lagi di sini ya. Jadi dalam pembuatan Windows Bootable di sini ada pilihannya MBR atau GPT. Misalnya kalau mau bikin Windows, kalau harddisk sebelumnya MBR ya bikin MBR. Kalau harddisknya GPT, bikin GPT lalu start. Nah, setelah jadi flashdisknya, ini dalam mode GPT ya. Ini kita masukkan. Jadi dalam booting flashdisk bootable ini, jika Windowsnya MBR tidak bisa diinstal menggunakan flashdisk GPT. Begitu sebalik. Oke, ini kita nyalakan. Jadi perhatikan dulu sebelum dinyalakan F2 nya di sini. Jadi waktu kita nyalakan tekan F2 cepat-cepat ya. Tekan tombol power sini setelah nyala. Nah, tekan F2 cepat-cepat. Nah, setelah masuk BIOS seperti ini. Nah, ini ya. Dia untuk Asus ini dia lebih friendly ya, tampilan awalnya pada mode EZ mode BIOS utility di sini. Nah, untuk setting bagian ini ya, ini ada dua pilihan. Dalam advance mode tekan F7 di sini, tekan F7. Kalau kita tekan F7 atau F7 pada keyboard, tekan ini juga bisa. Nah, dia akan muncul dalam mode advance mode ya. Jadi biasanya kita taunya ini dari dulu ya, yang mode advance mode. Nah, ini kita tab bagian ini, tab bagian ini, tab bagian ini, tab bagian ini ya. Untuk cara nginstal ulangnya, kita masuk ke mode setting ya. Ini ada tanggal. Tanggal ini kan masih tanggal 23 bulan 5 2019. Jadi ubah tanggal ini ke tanggal sekarang. Untuk mengubah tanggal ini tidak bisa dalam mode advance mode, jadi diubah ke EZ mode. Nah, di sini kita tab ke samping sini bagian advanced. Nah, ini pilih SATA, cek di sini. Nah, di sini pastikan mode selectionnya AHC, jadi cuma satu di sini ya, AHC. Ini. Nah, ini mode AHC. Oke ya, jadi kita back, jadi cuma satu ya, nggak ada ID atau WiFi, cuma AHC aja yang ada di sini. Oke, back. Nah, setelah itu ini tidak ada yang perlu diubah. Kita masuk ke boot yang ini. Nah, boot option ini kan tadi banyak pilihan. Nah, yang boot option ini bisa kita pilih yang boot manager yang paling atas atau yang flash disk yang bawah ini bisa ya. Ini kita pilih flash disk. Cara pakai enter ya, tidak bisa diklik ya. Tab geser ke bawah lalu tekan enter. Nah, jadi waktu kita mau save and simpan nanti dia langsung booting langsung ke flash disk. Karena di sini sudah ada boot optionnya, ini kita kembalikan lagi bagian atas ya. Tab yang nomor 2 ini tetap. Pas booting ini fungsinya dia bootnya lebih cepat ya. Kita masuk ke security, di sini tidak ada yang perlu diubah. Secure boot nih kalau dia mode GPT biasanya dia langsung tembus ya, langsung tidak ada masalah, bisa diinstal. Nah, kita masuk ke save and exit, simpan dan keluar. Di sini bisa kita klik langsung bagian ini untuk install ulangnya ya. Kita klik aja langsung, kita bisa langsung install ulang. Nah, di sini karena tanggalnya tadi belum disetting, kita masuk lagi ke mode EZ yang klik lagi ini atau tekan F7 yang ini. Nah, dia kembali ke mode EZ, ubah tanggal yang di sini. Nah, kamu ubah tanggal sekarang di sini 2023. Oke, tanggalnya tanggal sekarang tanggal 2. Bulannya bulan 3 di sini. Nah, jamnya juga diatur di sini. Jamnya sekarang jam berapa? Sini jam 15.39. Jam 15.39. Yang secondnya biarkan aja lalu save. Nah, dia sudah berubah menjadi tanggal sekarang ya di sini. Jadi usahakan tanggalnya pasti yang tanggal terbaru ya. Nah, pada bagian ini untuk boot printingnya ada juga di sini dalam mode EZ utility. Kita bisa geserkan ini ke atas. Nah, lalu tekan
F10 simpan otomatis, simpan langsung F10 langsung simpan, nanti dia langsung masuk ke flash disk bootingnya. Nah, ini simple ya. Ya, sekarang karena tadi kita ada ngubah tanggal, jadi kita tekan ini save yang bawah ini, tekan save dulu, simpan. Lalu kita masuk lagi F2 di sini. Nah, tadi kita ada melakukan perubahan ya pada BIOSnya. Nah, masuk lagi F2. Nah, pada bagian ini kita bisa klik ini, geser ini ke atas bisa, tapi kita masuk ke boot F8 ini juga bisa. Jadi langsung klik aja yang ini, dia langsung masuk ke flash disk. Ya, langsung masuk ke bagian flash disk. Atau pada bagian F8C tadi, pada bagian exit juga bisa, saya geser ke bawah lalu pilih flash disk, nanti dia langsung masuk ke booting flash disk buat install ulang, buat backup data pakai DLC. Ya, jadi untuk pengaturan BIOS Asusnya tidak terlalu rumit. Ya, ini ditunggu aja, dia lagi loading masuk ke proses penginstalan ya. Dia membaca flash disknya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita install seperti biasa. Yang tengahnya kita pilih bahasa Indonesia, kita next lagi, install. Nah, itu pada bagian ini kita pilih I don't have, kabur ya. Nah, ini kita pilih I don't have, di sini kita pilih terserah mau pilih yang mana. Ini saya pilih Windows 10 Home single language, klik next. Ini kita klik accept, next lagi, kita pilih custom. Nah, di sini udah ada pilihan. Kebetulan ini harddisknya juga kosong. Kalau kosong di delete aja semuanya yang atas ini. Kalau tidak kosong, pilih bagian Windowsnya, di format lalu next. Itu aja. Jadi jangan diapa ini karena harddisknya kosong. Nggak apa-apa, di delete aja semuanya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada data di sini, jadi jangan di delete, cukup yang bagian Windows yang ini aja. Ya, kita ketik play, oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita install di partition 3, yang ini 100 GB. Yang ini sistem, ini buat server ya. Ya, oke, lanjut ya. Ini bagian partisi 3-nya kita install Windowsnya. Kita klik next. Sudah selesai ya. Jadi di sini kita sudah bisa melakukan install ulang ya. Untuk cara masuk BIOSnya itu tekan F2, untuk boot optionnya tekan F8, untuk pindah ke mode apa namanya, mode tampilan BIOSnya EZ mode sama advanced tekan F7 ya. Ya, sekian dulu, semoga bermanfaat.